Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalur cerita sekaligus membahas film yang berjudul Assassin's Creed yang dirilis pada tahun 2016. Film ini berlatar di alam semesta yang sama dengan video gamenya, tetapi menampilkan cerita orisinil yang bakal memperluas mitologi dalam seluruh cerita seri game Assassin's Creed. Menceritakan tentang pemuda yang dipaksa untuk mengingat leluhurnya yang ternyata seorang assassin. Penasaran kan? Oke, daripada kelamaan dan keburu di skip sama kalian, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan teks dari Payanto yang menjelaskan bahwa selama berabad-abad, Ordo Kesatria Templar telah mencari Apel Eden, sebuah artefak kuno yang mengandung kode kunci kehendak bebas. Dengan menguraikan kode rahasia tersebut, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan semua kebebasan berpikir. Namun, mendapatkan Apel Eden tidaklah mudah karena mereka harus menghadapi organisasi assassin yang memiliki misi untuk mengamankan Apple of Eden. Cerita kemudian beralih ke tahun 1492 di Spanyol, di mana persaudaraan assassin berkumpul untuk membahas misi terbaru mereka, yaitu mengamankan seorang putra sultan yang akan diculik oleh Kesatria Templar. Kesatria Templar merencana menggunakan putra sultan tersebut untuk mendapatkan Apple of Eden yang saat itu disimpan dengan aman oleh sultan. Para assassin dipimpin oleh seorang assassin bernama Aguilar yang telah melakukan sumpah suci dengan memotong jari manisnya. Dengan cara ini, Aguilar dapat menggunakan Hidden Blade, pisau khusus yang tersembunyi di bawah tangannya. Nuestras vidas no son nada. El espíritu del águila vigilará el futuro. Kemudian cerita berpindah ke 494 tahun kemudian, tepatnya tahun 1986 di California. Seorang bocah bernama Kel Lynch mengalami kecelakaan saat melakukan atraksi lompat sepeda. Setelah itu, Kel pulang ke rumah untuk mengambil air. Namun, begitu tiba di rumah, dia sangat terkejut mendapati ibunya sudah meninggal dengan berlumuran darah sambil memegang sebuah kalung. Ternyata, yang membunuh ibunya adalah ayahnya sendiri, Joseph, yang merupakan seorang assassin. Pada saat itu juga, rombongan Kesatria Templar modern datang untuk menangkap Joseph. Joseph meminta Kel untuk segera melarikan diri, sementara dia akan menghadapi para Templar tersebut. Cerita kemudian berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana Kel kini tumbuh menjadi pria dewasa dan sedang menjalani hukuman di penjara Texas atas kasus pembunuhan. Pada hari itu, Kel dijadwalkan menjalani hukuman mati, yang berarti dia pernah membunuh lebih dari satu orang. Kel kemudian dikeluarkan dari sel dan dibawa ke ruang eksekusi, di mana ia akan dieksekusi dengan suntikan kimia. Eksekusi Kel diawasi oleh beberapa orang penting, termasuk seorang ilmuwan wanita bernama Dr. Sofia Rikin. Setelah zat kimia disuntikan ke tubuh Kel, dia mulai merasa pusing dan melihat kilasan seluruh hidupnya. Namun, bukannya mati, Kel tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya berada di ruangan medis bersama Dr. Sofia. Dr. Sofia menjelaskan bahwa secara teknis, Kel sudah dianggap mati oleh dunia. Namun, ia dibawa ke tempat itu untuk membantu proyek uji coba yang sedang dikerjakan oleh Sofia. Karena tidak percaya bahwa dirinya masih hidup, Kel mencoba melarikan diri meskipun tubuhnya masih lemah. Dia berlari hingga tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan orang berpakaian yang sama seperti dirinya. Kel berniat bunuh diri dengan naik ke balkon, namun terkejut ketika melihat bahwa dirinya berada di Madrid. Tepatnya di Yayasan Abstergo, sebuah organisasi swasta yang bertujuan untuk memberantas kekerasan. Ketika Sofia hendak menjelaskan semuanya kepada Kel, petugas keamanan datang dan membiusnya. Kel dibawa ke sebuah ruangan kosong di mana para petugas memasangkan pisau assassin, yaitu Hidden Blade, di lengannya dan sabuk robotik khusus yang membantu pergerakannya. Selain itu, Kel juga dipasangkan mesin sinkronisasi DNA bernama Animus di lehernya. Sofia menjelaskan bahwa mesin ini akan membantu Kel melihat ingatan leluhurnya yang hidup 500 tahun yang lalu, yaitu Aguilar. Ketika Animus diaktifkan, cahaya proyektor mulai menampilkan ingatan Aguilar melalui tubuh Kel. Tiba-tiba, Animus mendorong Kel yang membuatnya melihat semua kenangan Aguilar dengan sangat jelas, yaitu pada tahun 1492 di era Inquisisi Spanyol. Kel yang terhubung dengan Animus mulai melihat dan merasakan kehidupan leluhurnya, Aguilar. Di dalam Animus, Kel merasakan segala sesuatu seolah-olah ia adalah Aguilar yang saat itu sedang menjalankan misi dengan sesama assassin untuk menyelamatkan putra Sultan Granada dari Kesatria Templar yang dipimpin oleh Komandan Najeda. Templar akhirnya berhasil menemukan pangeran yang bersembunyi di rumah warga dan menempatkannya dalam kandang.
Sebelum mereka berhasil membawa pergi sang pangeran, Aguilar dan para assassin muncul untuk melawan para kesatria Templar. Di dunia nyata, Kel yang berada di Animus merasa terkejut karena benar-benar merasakan seolah dia telah membunuh seorang sebagai Aguilar. Pertarungan pun berlangsung sengit. Para assassin dengan keterampilan bertarung mereka yang luar biasa berhasil mengalahkan sebagian besar kesatria Templar. Meskipun jumlah Templar yang jauh lebih banyak, sayangnya beberapa assassin terbunuh dalam pertempuran itu. Maria, seorang assassin sekaligus kekasih Aguilar, berusaha membawa pergi pangeran, namun rencana diketahui oleh Templar. Ojeda dan pasukannya mulai mengejar mereka. Aguilar yang melihat kejadian itu mengambil kuda dan bergabung untuk membantu Maria. Saat pengejaran, dua Templar berhasil naik ke belakang kereta Maria. Maria terpaksa meninggalkan kudanya dan melawan mereka. Sementara itu, Aguilar nekat melompat ke kereta yang dikendarai Ojeda, dan mereka berdua berduel. Aguilar berhasil membuat kereta Ojeda terguling, lalu ia melompat ke kereta Maria. Namun, karena Maria meninggalkan kendali kudanya, kereta itu bergerak menuju jurang. Untungnya, sebelum kereta jatuh, Aguilar berhasil menyelamatkan pangeran dengan menembakkan tali ke bebatuan di tepi jurang. Pada saat itu, di dunia nyata, Sofia memerintahkan teknisi untuk mengeluarkan Kel dari Animus. Kel yang belum terbiasa dengan proses tersebut, pingsan setelah keluar dari Animus. Run a systems check and log his condition. Setelah kejadian itu, Sofia menemui ayahnya, Dr. Alan Rikin, CEO Abstergo. Ternyata, Dr. Rikin adalah seorang anggota Templar modern yang dulu menyerang rumah Kel. Rikin kemudian meminta Sofia untuk terus menggali ingatan Kel yang terkait dengan Aguilar. Tujuan mereka adalah untuk menemukan artefak kuno bernama Apple of Eden yang diduga disembunyikan oleh Aguilar. Dengan melihat ingatan Aguilar, mereka berharap dapat menemukan lokasi artefak tersebut. Setelah berbincang dengan Sofia, Rikin menemui seorang ketua Templar bernama Ellen yang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk proyek ini. Karena sudah banyak uang yang dikeluarkan, Ellen meminta Rikin untuk segera menemukan Apple of Eden. Kel terbangun di sebuah sel yang dikelilingi oleh penjaga. Pada saat itu, ia masih melihat halusinasi Aguilar yang tampak ingin menyerangnya. Setelah bayangan itu menghilang, Sofia datang dan menjelaskan bahwa halusinasi yang dialami Kel adalah efek samping dari proses yang disebut efek pendarahan, di mana ingatan masa lalu dari leluhur Kel mempengaruhi pikirannya karena ia sedang diuji coba. Kel mencoba menyerang Sofia, namun ia berhasil ditenangkan oleh Sofia yang mengatakan bahwa Kel akan belajar lebih banyak jika ia mau bekerja sama. Sofia kemudian membawa Kel ke laboratorium tempat mereka menyimpan berbagai macam peralatan assassin. Di sana, Sofia mengungkapkan bahwa semua nenek moyang subjek tes di sini adalah assassin, termasuk Kel yang memiliki hubungan dengan Aguilar. Sofia menjelaskan bahwa para assassin ini dilahirkan dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Itulah mengapa ia dan ayahnya, Rikin, mencari Apple of Eden. Artefak ini dikatakan mengandung benih ketidaktaatan manusia atau dosa pertama. Dengan meneliti Apple of Eden, mereka berharap bisa mengetahui alasan manusia melakukan kekerasan dan menciptakan obat untuk menghilangkan kekerasan tersebut. Kel diberitahu bahwa ia ada di sini untuk membantu mereka menemukan Apple of Eden, yang terakhir kali terlihat ada di tangan Aguilar. Jika Kel berhasil menemukan artefak tersebut, ia akan dibebaskan dari sel ini. Setelah itu, Kel pergi ke kantin untuk makan siang bersama para subjek tes lainnya. Di sana, ia didekati oleh Musa, seorang keturunan assassin yang mengatakan bahwa semua subjek tes mengamati Kel karena ia merupakan keturunan Aguilar, sang pelopor para assassin. Musa juga memperingati Kel untuk melindungi Apple of Eden dari para Templar atau para assassin di sini akan menyerangnya. Namun, Kel tidak peduli dan lebih memilih makan seblak. Sementara itu, Rikin meminta Sofia untuk mengirim Kel kembali ke Animus karena ketua Templar telah memperingatkan mereka untuk segera mendapatkan Apple of Eden. Di sisi lain, Kel yang sedang melamun di kamarnya tiba-tiba melihat bayangan Aguilar yang menyerangnya. Kel mampu menahan serangan tersebut hingga petugas-petugas datang dan memukuli Kel. Setelah itu, Kel diseret ke Animus secara paksa. Ketika Kel terhubung ke Animus, ia muncul kembali di masa lalu dan menemukan Aguilar, Maria, dan mentor mereka dirantai di dalam sel. Sementara para Templar telah berhasil menangkap pangeran dan membawanya keluar untuk dieksekusi dengan dibakar di depan umum. Melihat mentornya mulai dibakar, Aguilar berhasil melepaskan rantai di kakinya dan mulai melawan para Algojo. Ia juga melepaskan Maria sehingga keduanya bisa bersatu melawan para Templar. Synchronizing. Di tengah kekacauan tersebut, Aguilar menumpahkan minyak tanah menyebabkan tempat itu terbakar hebat. Mereka memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri melalui atap.
Ojeda yang melihat Aguilar melarikan diri meminta semua pasukan untuk mengejar mereka sehingga terjadilah pengejaran yang sangat epik. Dalam pengejaran tersebut, Aguilar dan Maria melakukan banyak gerakan combo untuk menjatuhkan para Templar yang menyerang mereka. Selama pengejaran, Aguilar dan Maria menaiki sebuah gedung yang sedang dibangun. Ketika mereka sampai di puncak gedung, keduanya melompat untuk menghindari pengejaran. Para Templar yang mengejar mereka ragu-ragu untuk mengikuti karena 3 lompatan yang sangat ekstrim. Namun, Aguilar jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, menyebabkan kaki Kel merasa sakit dan bergetar. Setelah ditolong oleh medis, Kel kemudian ditenggelamkan di kolam khusus untuk pemulihan. Setelah pemulihan, Kel ditempatkan di kursi roda di mana Sofia memberikan kalung milik ibu Kel yang entah bagaimana bisa berada di sana. Sofia mengungkapkan bahwa Rikin sengaja mengambil kalung itu saat menyelidiki kematian ibu Kel. Kel kembali ke kamarnya dan merasa tidak lagi merasakan sakit di bagian kakinya. Tidak hanya itu, Kel juga mulai berlatih kegerakan Aguilar yang telah ia pelajari melalui Animus karena ia takut akan menjadi assassin seperti Aguilar. Rikin kemudian mengunjungi Kel untuk menjelaskan konsekuensi berat jika Kel tidak menemukan Apple of Eden. Rikin membawa Kel ke sebuah ruangan khusus untuk para subjek yang enggan terhubung ke Animus. Di ruangan tersebut, para subjek terlihat sakit dan mental mereka tidak stabil. Rikin kemudian menunjukkan pedang assassin yang digunakan oleh ayah Kel untuk membunuh ibunya dan mengatakan bahwa selama ini Joseph ada di ruangan tersebut. Seketika Kel menjadi sangat emosional. Rikin meminta petugas untuk mengosongkan ruangan agar Kel bisa meluapkan emosinya kepada ayahnya. Setelah mendengar penjelasan dari ayahnya, Kel mengambil pedang itu dan mendekati Joseph yang sudah tua. Dengan marah, Kel mengancam ayahnya dan menuntut jawaban mengapa Joseph membunuh ibunya. Joseph menjelaskan bahwa ibu Kel juga merupakan seorang assassin keturunan Aguilar. Pada saat itu, Templar telah menemukan teknologi Animus yang dapat menggali ingatan para leluhur assassin melalui keturunannya. Karena ibu Kel adalah keturunan assassin dan tidak ingin Apple Eden jatuh ke tangan Templar, dia meminta Joseph untuk membunuhnya. Joseph juga seharusnya membunuh Kel, tetapi karena tidak tega, ia memutuskan untuk tidak melakukannya dan meminta Kel untuk pergi dari para Templar. Setelah mendengar kejelasan tersebut, Kel memutuskan untuk tidak membunuh ayahnya dan malah berniat menyelesaikan misinya untuk menemukan Apple of Eden. Mengetahui hal ini, para subjek tes lainnya mencoba menahan Kel, tetapi dengan bantuan para petugas, Kel berhasil mengalahkan mereka. Ia kemudian pergi ke Animus dengan penuh percaya diri. Saat terhubung ke Animus, Kel langsung memasuki ingatan Aguilar yang sedang berada di atas istana Sultan Ahmad bersama Maria. Di sana, Maria memberikan Aguilar kalung yang sama seperti milik ibu Kel. Sementara itu, di istana, pasukan Templar dan Ojeda mendatangi Sultan sambil membawa pangeran. Templar meminta Sultan untuk menunggarkan keselamatan pangeran dengan Apple of Eden, agar putranya tidak terjadi apa-apa. Sultan akhirnya mengambil Apple of Eden yang selama ini ia simpan. Setelah mendapatkan Apple of Eden, seorang pendeta yang bekerja untuk Templar mengaklaim bahwa Apple tersebut adalah milik mereka dan akan digunakan untuk mengendalikan dunia. Namun, sebelum pendeta dapat melanjutkan penjelasannya, bom asap jatuh di antara mereka, diikuti oleh serangan dari Aguilar dan Maria. Setelah membunuh sebagian besar pasukan Templar, Aguilar mencuri Apple of Eden dari pendeta dan menyandra pendeta tersebut. Namun, Ojeda juga menangkap Maria dan meminta Aguilar untuk menyerahkan Apple of Eden jika ingin Maria selamat. Maria mengingatkan Aguilar bahwa seorang assassin selalu mengutamakan misi. Di saat itu, Ojeda menggores leher Maria, membuat Aguilar murka. Ia melepaskan pendeta dan mulai bertarung melawan Ojeda. Dalam pertarungan tersebut, Ojeda berhasil mengalahkan Aguilar. Sebelum Ojeda mengakhiri hidup Aguilar, Maria yang sekarat berkata, "Pergilah." Aguilar kemudian meraih mesin panah dan menembakkannya ke tubuh Ojeda, lalu mengeksekusi Ojeda dengan hidden blade-nya. Setelah membunuh Ojeda, Aguilar melarikan diri melalui atap. Namun, saat sampai di pintu gerbang, Aguilar terkepung oleh pasukan Templar. Menyadari betapa pentingnya Apple of Eden, Aguilar nekat terjun ke jurang yang sangat dalam. Pendaratan yang sangat keras menyebabkan lengan Animus yang menopang Kel patah. Anehnya, setelah pendaratan itu, Kel tidak lagi mengalami kejang-kejang dan terlihat sangat kuat seperti Aguilar. Meskipun Animus rusak, Sofia masih memiliki data ingatan Kel dan Aguilar, sehingga ia dapat melacak kemana Aguilar pergi setelah terjun ke sungai. Dalam ingatannya, Aguilar pergi ke pelabuhan dan bertemu temannya, Christopher Columbus. Di sana, Aguilar menyerahkan Apple of Eden dan meminta Columbus untuk menyembunyikan sampai ia mati. Dari situlah Sofia menyadari bahwa selama ini Apple of Eden berada di makam Columbus yang terletak di Katedral Sheffield.
Sementara itu, Mosa mencuri bom asap kuno dari laboratorium dan meletakkannya di ruang rekreasi. Di bawah dampak bom asap, semua subjek mulai menyerang penjaga, termasuk Joseph. Namun, karena usianya yang sudah tua, Joseph tertikam dan meninggal. Para subjek kemudian mulai berkeliaran melalui koridor sambil menyerang atau bahkan membunuh siapapun yang mencoba menghentikan mereka. Pada saat yang sama, Kel dikelilingi oleh hantu para leluhur assassin termasuk Aguilar dan Joseph. Kel menyadari bahwa hantu-hantu tersebut bukan hanya ingatan. Rikin kemudian meminta Sofia dan anak buahnya untuk segera pergi dari laboratorium. Saat Sofia sedang mengamati, ia melihat seorang assassin yang sangat mirip dengan dirinya. Namun, sebelum ia bisa mengamati lebih jauh, anak buah Rikin datang dan menyeretnya. Kel kemudian dikejutkan oleh munculnya bayangan ibunya, yang menegaskan bahwa Templar itu jahat. Dengan pengetahuan ini, Kel akhirnya menerima takdirnya sebagai seorang assassin dan berniat untuk mengamankan Apple of Eden. Setelah para hantu menghilang, Kel bergabung dengan para subjek keturunan assassin yang kini tersisa. Ia mengambil beberapa senjata assassin dari laboratorium dan mulai melawan para penjaga. Dalam pertarungan tersebut, salah satu assassin terbunuh sementara Ricky dan Sofia melarikan diri dengan helikopter. Melihat keduanya hendak kabur, Kel mencoba mengejar mereka dengan memanjat mekanisme animus untuk mencapai atap. Tetapi, ia terlambat karena Ricky sudah pergi terlalu jauh. Ricky dan Sofia kemudian tiba di makam Columbus, di mana mereka akhirnya menemukan Apple of Eden yang disimpan di peti mati Columbus. Setelah mendapatkan Apple of Eden, Ricky dan Sofia pergi ke balai utama Templar di London, di mana para Templar berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menemukan Apple of Eden. Sofia baru menyadari bahwa ayahnya tidak akan menggunakan Apple of Eden sebagai subjek penelitian, melainkan untuk mengendalikan dunia dengan mempengaruhi pikiran manusia. Dalam acara tersebut, para Templar tidak menyadari bahwa assassin yang dipimpin oleh Kel diam-diam menyusup ke dalam gedung. Ketika Rikin naik ke panggung untuk berpidato, Sofia bertemu dengan Kel yang kini telah sepenuhnya menjadi assassin. Kel meminta Sofia untuk bergabung dan merebut kembali Apple of Eden dari Rikin. Namun karena Sofia menolak, Kel memutuskan untuk mengambil Apple of Eden secara paksa. Rikin kemudian mulai berpidato di depan para Templar sambil mengeluarkan Apple of Eden. Saat bola Apple of Eden diaktifkan, cahaya mulai keluar dari dalam bola yang dapat mempengaruhi pikiran umat manusia. Namun, sebelum cahaya itu menyebar, Kel tiba-tiba muncul di belakang Rikin dan langsung membunuhnya. Kejadian ini menyebabkan kepanikan di antara orang-orang dan para assassin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan berbaur dengan kerumunan. Sofia memberi sahayanya dan mendapati bahwa Kel meninggalkan buah apel asli sebagai ganti Apple of Eden. Sofia menaruh dendam pada Kel dan bertekad untuk mendapatkan kembali artefak kuno tersebut. Sementara itu, Musa, Kel dan gak tahu namanya berdiri di atas gedung dan berjanji akan menjaga Apple of Eden dari para Templar modern. Dan film pun tamat. Gimana? Cukup seru bukan? Mungkin cukup segini saja alur cerita Assassin's Creed tahun 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.